persoalan penyertaan di pasal 55 dikaitkan dengan pasal 338. Tolong ahli menjelaskan kepada kami seperti apa sih sebetulnya penyertaan itu, Pak? Penyertaan kan ada beberapa bentuk ya. Itu kalau pasal 55 yang tadi 55 ayat 1 ke 1 yang ditanyakan, dan dipidana sebagai pembuat, orang yang melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, dan orang yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, kan itu. Nah, itu bentuk-bentuk penyertaan. Nah, tentu bentuk-bentuk penyertaan itu mempunyai konsekuensi masing-masing di dalam pembuktiannya. Untuk bentuk yang pertama itu dipidana sebagai pembuat, yaitu orang yang melakukan perbuatan, itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Kemudian yang kedua, kalau dalam bentuk yang menyuruh lakukan berarti ada dua pihak atau lebih, ya, di mana satu pihak adalah pihak yang menyuruh dan yang kedua adalah yang disuruh. Yang melakukan perbuatan material dader itu yang disuruh di dalam bentuk turut serta penyertaan yang seperti ini. Yang disuruh itu tidak bisa dipidana karena dia sebenarnya tidak mempunyai niat jahat sama seperti yang menyuruh, karena yang mempunyai niat itu adalah si pihak yang menyuruh, maka yang menyuruh itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga dalam bentuk turut serta. Kalau bentuk turut serta berarti dua pihak atau lebih yang mempunyai kesepakatan bersama untuk sama-sama mempunyai kehendak mewujudkan terjadinya delik atau terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kalau dikaitkan penyertaan tadi dengan persoalan kesengajaan berkaitan dengan delik yang di situ ada kesengajaan, berarti kalau bentuknya turut serta berarti antara peserta yang satu dengan peserta yang lain harus terjadi apa yang namanya kesepahaman pemikiran, meeting of mind untuk mewujudkan delik. Dan di situ ketika dua pihak atau lebih berarti harus terpenuhi syarat adanya double offset atau double kesalahan, karena kesalahannya itu harus sama antara para pelaku yang lain dengan satu dengan yang lainnya, karena ini semuanya punya kehendak untuk mewujudkan terjadinya delik. Jadi tidak bisa hanya salah satu, kalau salah satu berarti bukan dalam bentuk turut serta. Kalau turut serta berarti persyaratan utamanya adalah ada kehendak yang sama untuk mewujudkan delik. Persoalan yang dilakukan berbeda-beda di dalam melaksanakan tindakan itu tidak menjadi masalah di dalam bentuk turut serta. Yang penting pelaku satu dengan pelaku yang lain punya kehendak yang sama. Yaitu berarti itu ada double offsetnya untuk terjadinya delik. Ya, baik, saya tertarik mengomentari mengenai meeting of mind, Pak. Sebetulnya mohon dijelaskan kepada kami dan persidangan ini sebetulnya secara sederhana meeting of mind itu seperti apa bisa dijelaskan, Pak? Meeting of mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, maka meeting of mind-nya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Itu meeting of mind. Dalam delik yang lain juga bisa, misalnya dalam delik suap antara penyuap dengan yang disuap terjadi meeting of mind, satu mempunyai tujuan untuk memberikan, yang satu mempunyai tujuan mau bersedia menerima pemberian. Maka di situ ketika ketemu adalah terjadi meeting of mind. Nah, itulah yang harus dibuktikan kalau bentuk turut serta meeting of mind-nya itu seperti apa. Nah, ini kan kesamaan niat, Pak. Nah, jika salah satu pihak, ada salah satu orang yang ikut serta di dalamnya, kemudian melakukan sesuatu hal yang melampaui kesepakatan itu atau meeting of mind itu, seperti apa itu konsekuensinya? Saya tidak tahu yang dimaksudkan melampaui, tapi kalau yang dimaksudkan adalah seseorang melakukan tidak ada kesepahaman di dalam terjadinya delik, itu kan bukan turut serta. Itu yang saya maksud, Pak. Ya, itu yang saya maksud. Jadi misalnya seseorang melakukan sesuatu yang di luar dari
kesepahaman atau meeting of mind tadi. Ya itu kan tanggung Misalnya, jawabnya sendiri. iya. Kalau ada meeting of mind itu berarti keduanya bersepakat sama untuk mewujudkan delik. Jadi terjadinya delik itu adalah sesuatu yang sama-sama disepahami. Oke, Itu baik. meeting of mind. Saya masih lanjut ke meeting of mind, Pak. Nah, jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga, Pak? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ, berarti ada meeting of mind-nya, berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada keturut sertaan kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja gitu.